Saya sudah melaporkan 3 kali. Terakhir itu tanggal 7 Agustus ke KPK. Agar KPK bisa menelaah LHKPN-nya bagaimana, mungkin ada indikasi TPPU-nya. Karena gaji golongan 4A itu orang semua tahu. Dengan kejadian KPK yang sedang ada polemik pucuk pimpinannya ini, saya tergugah. Saya orang yang paling dikecewakan, mungkin seluruh Indonesia ini hanya saya yang paling dikecewakan oleh KPK. Mau mempertanyakan ya perkembangan terkait masalah dugaan ya oknum ASN dengan memiliki kekayaan ya yang tidak luar biasa. Ini sampai sejauh mana Pak perkembangannya sudah dilaporkan ke KPK pada kira-kira Agustus bulan yang lalu? Jadi saya sudah melaporkan 3 kali. Terakhir itu tanggal 7 Agustus ke KPK. 7 Agustus tentang apa? Tentang dugaan oknum ASN yang diduga mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Padahal oknum ASN ini di jajaran Departemen Perhubungan Laut dengan pangkat 4 golongan 4A, menurut saya sebagai warga ini sangat diduga sangat tidak wajar. Sehingga saya melaporkan indikasi itu agar apa? Agar KPK bisa menelaah LHKPN-nya bagaimana, mungkin ada indikasi TPPU-nya. Karena gaji golongan 4A itu orang semua tahu. Bahkan saya kasih perbandingan waktu itu, pensiunan golongan 3D yang berinisial KN, rumahnya 6 kali 12 di tanah PTKA. Sederhana banget ini ya. Sangat sederhana. Kenapa? Karena beliaunya ini kenal baik dengan saya. Orangnya jujur, familiar, lurus orangnya. Ya, hanya pensiunnya punya rumah di atas tanah P3A. Tuh. Saya sebetulnya dengan kejadian KPK yang sedang ada polemik pucuk pimpinannya ini, saya tergugah. Karena saya orang yang paling dikecewakan, mungkin seluruh Indonesia ini hanya saya yang paling dikecewakan oleh KPK. Alasannya? Mengingat saya mempunyai pengalaman mulai 2011 sampai 2023 ini, saya sangat getol melaporkan indikasi-indikasi korupsi ke KPK. Tapi alhamdulillah saya tembusi seperti institusi yang lain seperti Kejaksaan Agung Mabes Polri. Dari laporan saya ini kurang lebih, kalau sampai sekarang ini kurang lebih 20 item. 20 item indikasi korupsi di Kota Probolinggo. Tapi tidak satu pun KPK itu memfollow up. Makanya saya sebagai pelapor, di statement saya sebelumnya, saya siap bersama KPK, mungkin NGO yang lain seperti ICW, MAKI, menyaksikan kita bedah kasus. Satu meja ini. Laporan saya itu. Kalau seandainya dari 20 item itu
tidak terbukti, saya siap dipenjara. Tapi kalau kurang lebih 20 item itu terbukti kurang lebih 50% atau kurang dari 50%, ya konsekuensinya KPK harus konsekuen dong. KPK jangan tebang pilih dong. Kejadian seperti ini momen untuk menyuarakan unek-unek saya. Terakhir saya laporan ASN ini tanggal 7 Agustus 2023. Apa jawabannya? Jadi bulan April, Maret, dan Agustus saya melaporkan oknum ASN di Departemen Perhubungan Laut ini. Dijawablah oleh KPK seperti ini. Yang intinya kalau saya telaah ini menjadi bahan supervisi monitoring LHKPN. Di sisi lain, si terlapor ini mengatakan di akun Facebooknya bahwa semua harta yang dia miliki sudah dilaporkan ke LHKPN KPK periodik Februari 2023. Artinya menurut PA-nya itu tidak ada masalah. Pertanyaannya, kalau seorang ASN, oknum ASN dengan pangkat golongan 4A mempunyai kekayaan di luar kewajaran dan mempunyai rumah seperti istana semacam ini, wajar apa tidak? Ingat, ini saya prediksi, saya kategorikan ASN golongan 4 terkaya seluruh Indonesia. Ini mohon menjadi perhatian instansi yang terkait, terutama institusi penegak hukum yang saya laporkan ini. Mohon ditelusuri dari mana kekayaan itu. Di lain sisi, saya minta pertanggungjawaban KPK. Tentang apa itu, Pak? Tentang dulu tahun 2019 ada namanya KPK Roadshow Jelajah Negeri. Nah, tim itu dikomandani oleh, kalau tidak salah menurut masyarakat, Brigjen Budi Santoso. Tahun berapa itu kalau ingat apa? Tahun 2019. Nah, mampirlah di kota Probolinggo, menyampaikan bahwa ada laporan indikasi korupsi 18 laporan. Ini beliaunya Bapak Brigjen Budi Santoso ini bicara di ruang publik, di media Radar Bromo, anak perusahaan Jawa Pos, bahwa 18 laporan tersebut 3 masuk lead. Insya Allah 18 ini tanda terimanya ada di sini semua. Ada di sini semua. Bisa ditunjukkan kembali yang ke masuk Radar Bromo tadi, Pak. Ya. Jadi pengalaman saya dengan KPK ini mulai 2011 sampai 2023. Saya ulangi lagi, tidak satupun laporan saya di blow up, diproses. Ada apa ini? Saya sebagai pelapor punya keyakinan 50% laporan saya ini
buktinya kuat. Makanya saya siap untuk bedah kasus bersama-sama di kantor KPK, disaksikan beberapa NGO bila perlu. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan polemik yang menyeret oknum pimpinan tertinggi di KPK ini segera bisa diselesaikan dan mendapatkan pimpinan baru yang punya atensi tinggi, integritas tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Oke, mudah-mudahan Pak, dengan adanya live Bapak Haji Buhari Muslim menyampaikan hal ini bisa didengar ya, maupun ini bisa jadi responsif ya bagi KPK khususnya. Mudah-mudahan saja. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian khusus KPK, khususnya institusi penegak hukum yang lain umumnya, terutama Bapak Presiden RI. Mudah-mudahan diberikan atensi atas unek-unek saya ini. Dengan temuan-temuan itu, Pak. Dengan temuan-temuan ini, mohon 1-2 item lah, mari diangkat supaya masyarakat Kota Probolinggo ini lebih percaya. Kalau sekarang ini tidak diangkat, padahal yang ngomong ini pejabat KPK bintang 1. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ini. Ini jangan-jangan nanti terindikasi sama dengan pucuk pimpinan ini. Terindikasi seperti itu ya. Itu prediksi publik, penilaian publik Kota dan Kabupaten Probolinggo. Mohon ini segera ditindaklanjuti ini oleh KPK. Terima kasih.